Menurut Dina nih, Ya. untuk lolos SNMPTN itu nilainya harus naik terus dari semester 1 sampai semester 5. Menurut Dina ini fakta atau mitos? Menurut aku ini fakta. Fakta. Kenapa? Karena aku sendiri ngalamin ya, gitu. Jadi menurut aku itu fakta. Oke, karena emang nilaimu sendiri juga naik gitu? Iya. Dari semester 1 sampai semester 5-nya emang Kurvanya naik. gitu ya? Iya. Oke. Untuk mbaknya bisa ke meja nomor 2. Hai guys Rangers, ketemu lagi sama saya di sini di channel YouTube Kampung Saal, channel YouTube-nya Anak Pelajar. Oke guys, di sini lagi sore-sore syahdu banget karena sebenarnya di belakang ini kita lagi hujan dan kita lagi ada di Museum Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, siapa nih yang mau kuliah di UNY? Hari ini aku bakal menghadirkan narasumber atau bintang tamu gitu yang akan menginspirasi kita semua untuk bisa lolos di jalur SNMPTN. Dan ini nanti salah satu mahasiswa UNY 2021 yang lolos di jalur SNMPTN. Penasaran kan? Nah, nanti kita akan bedah raportnya secara eksklusif cuma ada di Kampung Soal. Jadi stay tune dan nonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat KS Rangers yang mau masuk UNY nih, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kampung Soal. Oke, kita langsung mulai videonya. Nah, oke guys, seperti yang udah aku bilang tadi, kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat menginspirasi untuk hari ini yang lolos di SNMPTN UNY tahun 2021. Ini dia Dina. Yeay. Sebelumnya boleh langsung kenalan dulu Dina. Iya, kenalin, nama aku Dina Eka Kristiana, asal sekolah SMA Negeri 1 Piungan. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke, jadi Dina ini dari FIK UNY gitu guys. FIK Fakultas Ilmu Keolahragaan. Betul sekali. Oke, Dina sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu karena kamu udah berhasil Makasih banget. lolos gitu ya. Jadi mahasiswa UNY gitu. Dan sekarang ngomong-ngomong nih, kegiatan kuliahnya udah masuk ke 1 semester kan ya? Iya, Udah betul. ngapain aja nih di UNY? Udah praktek pastinya karena aku masuk di bagian olahraga, jadinya setiap hari mau nggak mau harus kesini. Gitu. Berarti emang udah ngampus tiap hari gitu ya? Iya. Ngampus tiap hari guys. Kalau mungkin di fakultas-fakultas lain masih online gitu ya, tapi kalau di fakultasnya Dina ini karena dia keolahragaan, jadi emang tiap hari itu ada kegiatan perkuliahan gitu guys, karena emang banyak praktiknya gitu ya Dina Iya, ya. betul banget. Oke, kita langsung nanya aja ya Dina ya ke pertanyaan yang pertama. Kan kemarin di SNMPTN 2021 nih, gimana sih cara-cara daftarnya, langkah-langkah dari awal sampai kamu lolos nih gimana? Yang pastinya panjang banget langkah-langkahnya dan juga tahap-tahapnya. Jadi pertama itu ada pemilihan siswa eligible. Jadi pertama ada pemilihan siswa eligible dari sekolah untuk masuk dalam program SNMPTN. Terus kita dianjurkan untuk masuk dalam akun LTMPT untuk membuat akun siswa pendaftaran SNMPTN. Kita melakukan registrasi pendaftaran. Mau di bagian apa nih, terus habis itu jurusan apa, kayak gitu. Setelah itu baru pembuatan portofolio, finalisasi, dan nunggu aja hasilnya gimana. Oke, berarti dari penetapan siswa eligible dari sekolah nih awalnya, terus kamu bikin akun LTMPT siswa gitu kan, terus habis itu pendaftaran ini kan milih jurusan gitu ya. Betul banget. Kamu pilih jurusan apa aja, Din? Aku milihnya olahraga semua sih kebetulan. Oke, yang pertama PJKR, PJKR yang juga. kedua PGSD, Pendidikan Jasmani. Oke, dua-duanya di UNY juga nih. Di UNY semua. Jadi kemarin Dina ini pilih 2 program studi, keduanya di UNY. Yang pertama apa, Din? PJKR, yang kedua? Adalah Pendidikan Jasmani Guru Sekolah Dasar. Oke. Dan yang lolos adalah di pilihan pertama atau 2? Yang kedua. Oke, yang kedua yang di Pendidikan Jasmani. Iya. SD. Oke guys, kalau boleh tahu nih kan dua-duanya ini kan bidang olahraga. Kenapa sih Dina pilih jurusan ini? Karena
bakat dan minat aku itu ada di dalam bidang olahraga. Gitu. Jadi ya realistis aja. Jadi saya langsung pilih ke situ. Oke, emang maunya di situ gitu Maunya ya. di- Balik lagi nih, kan tadi Dina ini adalah dari jurusan keolahragaan gitu ya. Kan harus mengupload portofolio di akun LTMPT. Nah, bisa tolong diceritain dong Din, portofolio seperti apa yang harus diupload ketika nanti memilih program studi di bidang olahraga? Jadi nanti dari pihak LTMPT akan mengirimkan prosedur-prosedur tentang portofolionya. Di situ kita tuh harus buat video sesuai dengan ketentuan yang sudah disediakan. Gitu. Oke. Jadi portofolionya ini adalah berbentuk video. Berbentuk video dan juga scan data-datanya. Isi videonya apa aja, Din? Isi videonya banyak banget sih tentang pelatihan fisik ya pastinya. Ada lari, terus habis itu lari zigzag, pencapaian tinggi juga, kayak gitu-gitu. Oh, jadi emang portofolionya di video yang di dalamnya itu aktivitas olahraga gitu ya, kayak lari dan sebagainya Iya. gitu. Oke. Kalau untuk yang di scan kira-kira apa aja dokumen-dokumen yang Itu disertakan? hasil data-datanya. Jadi kita lari berapa menit, Oh, hasilnya oke. berapa gitu. Dan ini guys, kita udah menghadirkan dokumen penting di SNMPTN. Ini Dina udah membawakan raportnya, raport SMA-nya Dina. Ini raport asli ya guys, tunjukin Din, tunjukin ya. Ini raport asli dari sekolahnya Dina gitu ya. Dan kita mau kepoin isi nilainya yang bisa membuat Dina lolos di SNMPTN ini berapa aja sih nilainya. Nanti kita akan kulik satu persatu nilai yang dipertimbangkan biar bisa lolos di SNMPTN. Oke, kita langsung membahas nilai raportnya Dina. Aku mau nanya dong Din, nilai raportmu dari semester 1 sampai semester 5 ini berapa-berapa aja? Jadi rata-rata di semester pertama itu ada 69,16, di semester 2 ada 71,67, semester 3-nya ada 73,6, semester 4 76, semester 5 82,4. Terus kalau rata-rata akhirnya dari semester 1 sampai semester 5 berapa Din? Rata-rata terakhirnya 74,6. 74,6. Oke guys, itu nilainya Dina rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih nilainya Dina yang kurang memuaskan gitu, yang benar-benar nyesek, kok segini sih gitu? Ada ya pastinya. Di Apa tuh? nilai fisika Fisika dengan nilai 68. 68. Itu di semester berapa? Di semester berapa? Semester 1. Oke, jadi Dina ini pernah dapat nilai yang kurang memuaskan di semester 1 dengan nilai fisikanya 68. Itu nyesek ya, nggak nyampe 70 gitu, sedih Iya, gitu. bener-bener parah. Oke, terus kalau nilai paling tinggi kira-kira apa? Di fisika juga. Oke, Di fisika juga. Berapa tuh? 88. Oke, fisika 88. Kenapa jadi gede banget tuh? 88 di semester berapa? Di semester 5. Oke, semester 5. Jadi naiknya banyak ya berarti ya? Iya, Fisika. harus ada peningkatan kan Oke, pastinya. oh iya betul gitu. betul benar. Melanjutkan dari ngomongin nilai yang meningkat nih, menurut Dina nih, Ya. untuk lolos SNMPTN itu nilainya harus naik terus dari semester 1 sampai semester 5. Menurut Dina ini fakta atau mitos? Menurut aku ini fakta. Fakta. Kenapa? Karena aku sendiri ngalamin ya, gitu. Jadi menurut aku itu fakta. Oke, karena emang nilaimu sendiri juga naik gitu? Iya. Dari semester 1 sampai semester 5-nya emang naik, naik, gitu ya? iya. Oke. Jadi guys, menurut Dina, statement yang tadi ini, nilai semester 1 sampai semester 5 harus selalu naik tiap semesternya, baru kalian bisa lolos SNMPTN, menurut Dina adalah fakta. Karena emang dia mengalami sendiri guys. Terus kalau menurut Dina nih, apa sih faktor terbesar yang membuat kamu lolos di SNMPTN kemarin? Faktor terbesar yang membuat aku lolos SNMPTN itu dari piagam. Oke, oke. Berarti Dina mengupload sertifikat juga nih, Iya, sertifikat kejuaraan gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu kemarin sertifikatnya apa aja? Aku ngupload 3 sertifikat dari tingkat kabupaten semua. Yang pertama itu ada kejuaraan tingkat kabupaten tarung derajat. Di situ aku upload juara 1. Yang kedua aku upload juara 2 sama semua. Jadi tingkatannya sama, cuma juaranya yang berbeda sama tahunnya aja yang beda gitu. Oke. Jadi semuanya di tarung derajat. Iya, tarung derajat olahraganya. Oke guys, jadi sertifikat yang diupload sama Dina ini bener-bener linear gitu ya sama jurusan yang kamu pengenin gitu, karena bidang kejuaraannya adalah bidang olahraga dan kamu juga milih jurusannya jurusan yang bidang olahraga gitu. Jadi emang beneran linear, dan Dina mengupload sertifikatnya ini tingkatnya tingkat kabupaten guys. Ingat ya, minimal tingkat kabupaten atau kota. Dan lebih bagus lagi kalau kalian dapat juaranya
Dina nih gitu. Dina tadi ada yang juara 1 dan juara 2 gitu ya? Iya. Oke. Kita lanjut ngomongin tentang UNY nih. Kenapa Dina memilih UNY gitu? Kenapa nggak milih universitas yang lain? Karena banget minatnya di olahraga, jadi menurut aku UNY itu pas gitu untuk pengembangan bakat. Oke, karena emang UNY punya apa ya, jurusan keolahragaan yang Iya. bagus gitu ya, secara nasional udah terakui gitu guys, dan emang ya bidangnya pendidikan keolahragaan ya mana lagi gitu ya, UNY lah. Ngomongin tentang UNY lagi, kan karena emang universitasnya paling apa ya, sesuai sama keinginan kamu gitu ya, Din. Terus kalau mengenai alumni nih, ada nggak sih alumni dari sekolahmu yang lolos juga di UNY gitu, SNMPTN ya? Banyak sih, iya banyak. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku pilih UNY dan bidang olahraga itu juga karena banyak alumni yang masuk ke sini, jadi lebih mudah gitu. Oke, bener banget guys. Jadi emang track record alumni ini juga mempengaruhi tingkat kelolosan kita gitu ya. Berarti tiap tahun bisa dibilang ada gitu, selalu ada yang lolos di UNY gitu. Oke. Jadi emang apa ya, sekolahnya Dina ini emang tiap tahunnya ada yang lolos di UNY guys. Makanya dia juga berkeyakinan gede nih buat lolos di UNY juga. Kalau mengenai UNY sama jurusan yang Dina pengen nih, kan tadi kan emang milih keolahragaan tuh karena emang pengen gitu. Tapi pernah nggak sih terlintas pikiran buat pengen lintas jurusan gitu? Kamu kan dari IPA ya kan? Iya. Pengen nggak ngambil jurusan-jurusan yang IPS atau selain bidang olahraga ini tadi? Pastinya pernah. Apa itu jurusannya? Psikologi. Oke, jadi pernah pengen psikologi. Iya, pengen psikologi. Soalnya kayak keren aja gitu. Oke, Ya, tapi psikologi. sayangnya linjur ya. Jadi nggak deh, realistis aja. Kalau kemarin pengen ngambil psikologi, ngambilnya di mana? Di univ mana? Sini juga ya kayaknya. Udah Udah kepengennya di UNY gitu ya. Betul banget. Ini Dina ini udah bener-bener pengennya masuk UNY guys. Ngomong-ngomong tentang lagi lulus SNMPTN, ada nggak sih Dina strategi khusus yang kamu terapkan gitu, strategi yang mungkin nggak banyak orang yang tahu yang kamu terapkan di SNMPTN kemarin, kok kamu bisa lolos gitu? Kira-kira apa strateginya? kalau untuk strategi yang khusus banget nggak ada sih. Ya sewajarnya aja persiapan di fisik, persiapan di fisiknya, mental juga pastinya. Jadi aku nyiapin di persiapan fisik dengan ya pastinya olahraga, latihan-latihan kayak gitu, didampingi sama coach. Oke, berarti emang Dina mempersiapkan fisik dengan latihan fisik, bener-bener latihan fisik intens Ya. gitu. Itu berapa bulan durasinya? Jauh sih sebelum ada Pendaftaran. ya pendaftaran. Oke, berarti emang udah jauh-jauh hari gitu ya dipersiapkannya. Terus kalau untuk intensitasnya berapa kali? Seminggu kah atau tiap hari kah atau gimana? Seminggu minimal 3 kali. Seminggu 3 kali. Yang dilakukan apa aja tuh latihannya? Biasanya lari, jogging kayak gitu. Terus habis itu ada kayak latihan-latihan olahraga lainnya, ada basket, Oke. ada silat kayak gitu. Oke, jadi emang persiapan fisiknya bener-bener harus ini ya guys, kuat ya. Dan Dina pun mempersiapkan fisiknya ini bukan kayak cuman sebulan 2 bulan menjelang SNM nih. Emang udah dari jauh-jauh hari gitu ya. Banget. Dan itu banyak banget yang dilakukan, dari lari, olahraga basket dan sebagainya, banyak banget guys. Terus kalau Banyak. yang kamu pelajari di prodimu, di fakultasmu itu kira-kira apa aja? Buat jadi gambarannya. Banyak banget yang dipelajari di prodi PGSD Penjas ini. Salah satunya mempelajari tentang manajemen pendidikan gitu. Jadi gimana sih caranya menjadi seorang guru yang baik dan profesional kayak gitu juga. Kayak gitu. Terus habis itu gimana cara mendidik siswa yang baik gitu. Udah persiapan nih jadi seorang guru. Oke. Kayak gitu. Udah jiwa-jiwa mentor ya, jadi guru pokoknya betul. gitu. Oke. Jadi emang kegiatannya nggak selalu outdoor atau emang tiap hari outdoor gitu, olahraga mulu gitu. Jadi ada emang setiap kegiatannya olahraga, tapi ada yang di outdoor dan di indoor. Salah Oke. satunya tuh kalau misalkan di outdoor ada atletik kayak gitu. Terus untuk di indoornya ada senam. Oke, kalau untuk perkuliahannya Dina sendiri nih, kan tadi ada yang di outdoor, ada yang di indoor. Terus kalau kira-kira presentase praktek sama teorinya kira-kira berapa-berapa? Pastinya lebih banyak prakteknya. Mungkin 85 lebih banyak prakteknya sih. Oke, berarti 85%. Iya. banyak banget ya praktek. Berarti Banyak banget. hampir tiap hari outdoor nggak nih? Hampir tiap hari. Hampir outdoor. tiap hari outdoor, tapi ya nggak apa-apa lah ya, emang bidangnya kayak gitu Iya, ya. emang harus dijalani kayak gini. Oke, kalau untuk fasilitasnya sendiri nih di UNY, terkait dengan prodimu, dengan fakultasmu, fasilitasnya ada apa aja sih? Banyak banget ya pastinya
fasilitas-fasilitas yang udah disiapin sama UNY buat para mahasiswanya. Salah satunya ada lapangan atletik, terus habis itu lapangan baseball, ada juga hall senam di hall timur dan juga barat, ada juga kolam renang FIK yang pastinya udah standar nasional. Oke. Dan jangan lupa guys, UNY itu punya gor yang gede banget dan udah semua orang tahu kalau UNY punya gor yang gede dan itu fasilitas untuk terutama jurusan keolahragaan. Jadi emang UNY ini memiliki fasilitas yang benar-benar lengkap untuk mahasiswanya gitu ya. Udah lapangannya banyak banget, ya kan? Lapangan tenis lah yang outdoor tuh udah jenisnya banyak banget. Tadi juga di depan kayaknya aku lihat ada yang buat panahan gitu. Iya, ada. Oke, ngomongin siswa eligible nih Din. Kalau boleh tahu sekolahnya Dina kemarin ini akreditasinya apa? Kebetulan waktu aku lulus itu masih B. Oke, berarti waktu Dina mendaftar SNMPTN ini akreditasi sekolahnya ini B guys. Jadi kalau B itu kuota eligible-nya sekitaran 25% ya? Iya. 25% dari total siswanya guys, gitu. Oke guys, kita udah masuk ke penghujung video. Sekarang kita mau tahu pesan-pesan Dina untuk teman-teman di rumah yang ini kan baru pada mau daftar SNM juga nih. Gimana sih pesan-pesan, motivasi ataupun tips lah biar mereka bisa lolos SNM juga kayak Dina? Pastinya siapin semangat kalian buat berjuang untuk bisa masuk di jalur SNM ini. Pokoknya ya usahanya harus diimbangi sama doa juga kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu nih SNM itu sebenarnya dari rapot, prestasi, atau apa gitu. Ya pokoknya semua tuh harus seimbang kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian belum bisa masuk di jalur SNM ini ya jangan berkecil hati. Pokoknya harus siapin mental juga. Karena masih banyak jalur-jalurnya gitu. Kayak gitu. Oke, betul. Bener banget guys. Oke, jadi berkaca dari fakta dari Dina nih guys, walaupun sekolahnya berakreditasi B yang mana siswa eligible-nya ini cuma 25%, nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa lolos di SNMPTN. Lalu yang kedua, fakta yang kedua nih, Dina nilai rata-ratanya tadi 74, sekian lah ya, jadi nggak nyampe 80 pun bisa lolos di UNY, lolos di SNMPTN gitu. Dan fakta yang ketiga, kalian bisa lolos di pilihan kedua, karena Dina tadi lolosnya di pilihan kedua, nggak melulu kalian itu lolos di SNMPTN harus pilihan pertama, itu nggak selalu kayak gitu, ada juga kok yang bisa lolos di pilihan kedua. Dan guys, ngomongin tentang UNY nih, karena tadi emang fakta-fakta dari Dina juga seperti itu gitu ya. UNY ini walaupun kampusnya udah terkenal secara nasional, fasilitasnya udah bagus, peringkat di nasional pun udah bagus gitu ya, udah sering banget juga masuk 10 besar univ terbaik kan senasional gitu ya. Kalian bisa menjadikan UNY ini salah satu alternatif pilihan kampus kalian ketika nanti mendaftar SNMPTN guys. Karena di SNMPTN pun faktornya ini banyak banget gitu, nggak melulu dari faktor sekolah, ada juga tapi faktor sertifikat, faktor-faktor nilai kalian gitu, nggak selalu harus bagus banget, bener-bener yang bagus banget harus 90 semua baru bisa kalian lolos SNMPTN, itu ya nggak 100% bener kan ya, karena dari nilai yang seberapapun kalau emang peluang kalian bisa gede ya kalian bisa lolos gitu. Oke guys, jadi segitu dulu video kita hari ini bersama Dina. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video kita. Jangan lupa juga kalian bisa request konten apapun ke kita, langsung aja tulis di kolom komentar. Yang terakhir, jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita semuanya di @kampungsoal. See you on the next video. Bye!